Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangning yang Abian Base pada hari ini, hari Selasa 30 September 2025. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan yang baik, ada di dalam semangat dan sukacita anugerah Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kita untuk melangkah sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Putra Tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang setia mengasihi kehidupan kami sampai pada saat ini. Sungguh Bapa kami mengucap syukur jika kami boleh ada sampai pada hari ini, sampai pada saat ini, semua karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan yang dapat kami nikmati. Terima kasih Bapa untuk istirahat di malam yang lalu. Kami boleh beristirahat dengan baik, dengan cukup. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan dan kesegaran yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk kami dapat melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami hari ini yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Sebelumnya Bapa, kami rindu mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah hari ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas pikiran dan kehidupan kami, sehingga setiap kami yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini diberkati oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini diambil dari dua bacaan ayat Alkitab. Yang pertama yaitu dari Mazmur 44 ayat 27 yang demikian bunyinya. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Lalu bacaan yang kedua dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Renungan kita pada pagi hari ini diberikan tema kasih setia Tuhan dalam setiap keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ditinggalkan Allah adalah suatu situasi menakutkan yang sulit untuk dibayangkan dan sulit tentunya juga untuk diterima. Itulah keadaan umat yang diekspresikan dalam Mazmur 44. Allah seakan-akan melupakan mereka serta tidak menjaga dan melindungi mereka. Umat Allah tak berdaya melawan musuh. Mereka diejek, mereka disindir, dicela, dan dinista. Tetapi menariknya adalah bahwa ada gambaran iman yang penuh harapan di tengah badai. Terlihat dalam seruan pemazmur. Ia memohon agar Allah bangkit menolong dan membebaskan, bukan karena kebaikannya, melainkan karena kasih setia Allah yang tidak pernah berubah. Iman yang berani berseru dengan penuh keyakinan dalam pengharapan
sebab ia tahu bahwa Allah selalu hadir dalam setiap situasi, di dalam setiap keadaan kehidupan umatnya. Pemazmur memohon kepada Allah, "Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu." Pemazmur mendasarkan permohonannya kepada kasih setia Allah. Kasih setia adalah istilah yang menggambarkan perbuatan Allah yang terus menggenapi janjinya. Allah telah mengikatkan diri dalam perjanjian bahwa Ia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Nya. Sekalipun manusia ingkar janji, tetapi Allah terus menggenapkan perjanjiannya. Ia tidak hanya menghukum dosa, tetapi juga menyelamatkan umat-Nya. Kesetiaan Allah tidak bergantung pada kesetiaan manusia, dan hal ini berlaku juga bagi umat perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang serupa juga disampaikan Petrus dalam suratnya, bahwa kasih karunia Allah sesungguhnya tetap bekerja. Petrus mengajak umat untuk melihat penderitaan bukan hanya sebagai hukuman, melainkan sebagai bagian dari proses penggenapan karya Allah. Untuk dapat bertumbuh dan bukan sekedar bertahan hidup dalam budaya sekarang, budaya yang mungkin kurang bersahabat bagi kita, adalah penting bagi kita untuk dapat melihat bagaimana Tuhan dapat mengubah ujian-ujian dalam hidup kita menjadi suatu kemenangan. Kita perlu melihat perkara-perkara yang mengguncang hidup kita untuk menjadikan kita tidak tergoyahkan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Rasa sakit adalah harga mahal yang harus kita bayar untuk bertumbuh. Kita ingin lebih mengenal Tuhan, tetapi kedewasaan rohani tidak terjadi secara otomatis. Tidak terjadi dalam waktu satu malam. Dan tidak terjadi hanya pada hari-hari atau waktu-waktu yang baik menurut pandangan kita. Kesukaran bisa menghampiri kita. Pergumulan bisa menindih hidup kita. Masalah bisa datang menghalangi jalan kita, dan penderitaan bisa silih berganti mewarnai hidup kita. Tetapi biarlah iman kita kepada Tuhan tidak pernah pudar dan tidak pernah goyah. Sebab janji firman-Nya bahwa Dia yang memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Dalam kasih setia dan kuasa-Nya, Dia akan melengkapi, Dia akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita dengan kuasa-Nya yang kekal. Dengan kasih setia-Nya, Allah selalu ada bersama-sama dengan kita dalam setiap situasi, dalam setiap musim kehidupan kita. Terpujilah Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh melawat kami pada pagi hari ini. Sungguh Bapa, kami hidup sampai pada hari ini semua karena kasih setia dan kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa sesungguhnya kami kuat karena ada Engkau yang menguatkan kami Bapa. Ajarkan kepada kami untuk selalu hidup di dalam terang firman-Mu,
di dalam kebenaran-Mu, sehingga dalam setiap kehidupan kami boleh menjadi kitab-kitab-Mu yang terbuka. Ketika kami hidup, kami boleh memuliakan Tuhan. Ketika kami hidup, kami merayakan hidup yang Engkau beri, dan orang lain boleh melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menguatkan kami untuk melangkah di sepanjang kegiatan kami hari ini. Tolonglah kami untuk dapat hidup rendah hati di hadapan-Mu Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, kami teringat akan saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Setiap perawatan yang mereka jalani, setiap penderitaan yang mereka rasakan, keluh kesah mereka memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mempedulikan mereka, Engkau menilik mereka satu persatu, memberi kekuatan, memberi kesehatan dan kesembuhan bagi mereka, terlebih memberi pengharapan yang kekal bagi mereka. Begitu juga kami berdoa bagi setiap kami yang hidup di dalam banyak beban kehidupan Tuhan, beban ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, pelayanan, apapun bentuk persoalan yang kami alami Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk memandang kepadamu. Engkau adalah Allah yang lebih besar dari setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami akan melangkah untuk melanjutkan kembali tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Mari Roh Kudus Engkau menolong kami untuk kami dapat melangkah di dalam sukacita anugerah Tuhan, sehingga ketika kami menyelesaikan setiap hal yang boleh kami kerjakan hari ini, kami boleh selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami semua menaikkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.